Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Apakah makna pertobatan sejati itu? Dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 dijumpai ayat yang berbunyi, di padang gurun Yudea, suara Yohanes Pembaptis menggema, "Bertobatlah." Apa arti bertobat yang sesungguhnya? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab, Minggu 7 Desember 2025, Minggu Advent kedua. Video ini terdiri dari 5 bagian, yakni 1. Kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. 2. Hubungan dengan tradisi dan Santo Ambrosius. 3. Panduan praktis. 4. Kesaksian sebagai sharing pengalaman iman pribadi. 5. Refleksi. Baiklah, saya sampaikan satu demi satu. Pertama, kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Dalam Injil Matius bab 3 ayat 2, Yohanes Pembaptis berseru dengan kata Yunani yang dirumuskan di Injil tersebut, metanoeo, artinya ubah pikiran, bertobatlah secara mendalam. Kata ini menggambarkan transformasi total cara berpikir dan hidup. Sementara itu dalam tradisi Ibrani, konsep pertobatan sering diungkapkan dengan kata suv, berbalik atau kembali. Seperti dalam Yoel bab 2 ayat 13, kembalilah kepada Tuhan Allahmu. Suv merupakan gerakan aktif meninggalkan jalan yang salah dan berbalik kembali kepada Allah. Kedua bacaan ini bertemu dalam masa Advent, bahwa kita bertobat sambil menantikan Sang Tunas, Mesias yang akan datang. Bisa juga didalami lagi kata Yunani metanoeo yang terdiri dari 2 bagian, meta artinya perubahan dan noeo yang berarti pikiran. Jadi metanoeo berarti mengubah pikiran, bertobat secara mendalam. Ini bukan sekedar rasa menyesal, tetapi merupakan transformasi cara berpikir dan hidup. Dalam tradisi Ibrani, kata suv berarti berbalik kembali, seperti seorang anak yang meninggalkan rumah lalu kembali kepada orang tuanya. Suv merupakan gerakan aktif meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Kedua kata ini saling melengkapi. Metanoeo merupakan transformasi internal menghasilkan suv yang merupakan tindakan eksternal. Bagian 2, hubungan tradisi suci dan Santo Ambrosius. Mengapa pertobatan merupakan tradisi suci? Gereja sejak awal memahami pertobatan sebagai suatu
proses berkelanjutan, bukan peristiwa satu kali. Santo Ambrosius dari Milan yang hidup tahun 340 sampai dengan 397, yang pestanya juga kita rayakan hari ini, dalam karyanya De Penitentia menulis, pertobatan sejati bukanlah tentang air mata sesaat, tetapi tentang perubahan hidup yang permanen. Hal itu merupakan obat bagi jiwa yang terluka. Sebagai uskup yang membaptis Santo Agustinus, Ambrosius memahami bahwa metanoeo dan serve harus terwujud dalam buah-buah nyata, seperti yang Yohanes Pembaptis tekankan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bagian 3, panduan praktis. Di minggu Advent kedua ini, kita diajak untuk melakukan metanoeo, yaitu melakukan evaluasi cara berpikir kita. Masih duniawikah atau sudah surgawikah sikap dan tindakan kita? Berkaitan dengan kata serve, ambil tindakan konkret untuk kembali, melakukan rekonsiliasi, memberikan pengampunan, dan melakukan perubahan kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Hasilkan buah, seperti tema tumbuh dan berbuah. Pertobatan sejati terlihat dari buah hidup. Pertobatan Advent merupakan persiapan aktif, bukan penantian pasif. Bagian 4, kesaksian sebagai sharing pengalaman iman. Di awal-awal pengalaman saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, ada sebuah teguran dari saya yang ternyata gagal. 2 orang mahasiswa asik berbicara sendiri di dalam kelas ketika saya mengajar. Maka saya peringatkan dengan keras. Namun sepulang kuliah, hati saya gelisah juga. Belajar dari orang buta dalam Injil, saya berdoa dalam hati, Tuhan, bukakan mati hatiku untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di kelas tadi. Tak lama kemudian, mereka berdua menghampiri saya di ruang kerja saya. "Maaf Pak," kata mereka, "kami sebenarnya ingin bertanya, tetapi kami tidak berani. Jadi kami berdua saling berbisik." Seketika saat itu, saya mengerti Tuhan menjawab doa saya tadi dengan cara yang tidak terduga. Sejak itu, saya sungguh-sungguh bertobat. Mulai saat itu, jika ada mahasiswa-mahasiswi yang berbicara di dalam kelas ketika saya mengajar, saya mendekati dan bertanya, "Ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" Jika ada pertanyaan, ya mari kita diskusikan bersama. Hal tersebut menunjukkan ada perubahan dari sikap menghakimi menjadi sikap mendampingi. Itulah buah pertobatan nyata hidup seorang dosen. Bagian 5, refleksi. Marilah mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam hati masing-masing untuk perjalanan pertobatan yang lebih mendalam. Semoga renungan ini membantu umat mengalami pertobatan sejati yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati Anda semua.
Sebagai penutup, subscribe, like, dan share channel ini untuk dapat memperoleh video-video renungan dari channel Makna Tersembunyi Alkitab. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat.